Baik, langsung mulai saja ya presentasi kali ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada dosen mata kuliah Hadis Tarbawi, Ibu Debbie yang dan kepada para audiens yang kami banggakan dan kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan online sekarang. Sholawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kami, junjungan besar kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini sebagai moderator akan memimpin acara presentasi pertemuan kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyajian materi. Yang ketiga, doa. Dan yang keempat, yaitu penutupan. Mari kita buka presentasi acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke acara yang kedua, yaitu pembagian materi. Langsung saja, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Elsa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kedengaran nggak suaranya? Pengertian hadis, kata hadis ini atau wal hadis menurut bahasa berarti al-jadid, artinya itu sesuatu yang baru. Nah, lawan kata dari al-qadim itu yang artinya sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khabar, artinya berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-hadis. Nah, secara terminologi, ahli hadis dan ahli usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ulama hadis sendiri ini ada juga beberapa definisi yang antara satu sama lain agak berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis ini sebagai berikut: segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk al-ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW serta seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama ahli hadis yang lain merumuskan pengertian hadis dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya. Ulama hadis yang lain juga mendefinisikan hadis sebagai berikut: sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Jadi dari ketiga pengertian tersebut ada kesamaan dan perbedaan pada para ahli hadis dalam mendefinisikan hadis tersebut. Kesamaan dalam mendefinisikan hadis ialah hadis dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan perbedaan mereka terletak pada penyebutan terakhir dari perumusan definisi hadis. Ada ahli hadis yang menyebut al-ihwal atau sifat Nabi sebagai komponen hadis. Ada juga yang tidak menyebut. Kemudian ada ahli hadis yang menyebut takrir Nabi secara eksplisit sebagai komponen dari bentuk-bentuk hadis
tetapi ada juga yang memasukkannya secara implisit ke dalam akwal atau apalnya. Nah, di sini ada sedangkan ulama usul mendefinisikan hadis sebagai berikut: segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syarah berdasarkan rumusan definisi hadis, baik dari ahli hadis maupun ahli usul, terdapat persamaan, yaitu memberikan definisi yang terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyinggung-nyinggung perilaku dan ucapan sahabat atau tabi'in. Perbedaannya ini mereka terletak pada cakupan definisinya. Definisi dari ahli hadis mencakup segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Sedangkan cakupan definisi hadis dalam hadis ahli usul hanya menyangkut aspek perkataan Nabi saja yang bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syarah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Elsa yang telah memaparkan pengertian hadis. Kemudian selanjutnya ada materi perbedaan hadis yang akan dibawakan oleh saudari Fauzia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Meskipun hadis dan Al-Quran ini sama-sama sumber ajaran Islam yang dipandang sebagai wahyu yang berasal dari Allah, keduanya ini tidak persis sama ya, melainkan pasti ada perbedaan di antara keduanya. Nah, perbedaan hadis dan Al-Quran ini ada 6. Yang pertama, Al-Quran memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Allah, sedangkan hadis ini memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Rasulullah SAW, entah itu perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, Al-Quran ini periwayatannya tidak bisa hanya disampaikan dengan maknanya saja, namun sedangkan hadis dalam periwayatannya dapat disampaikan hanya dengan maknanya saja. Yang ketiga, Al-Quran ini merupakan sebuah mukjizat, sedangkan hadis bukan sebuah mukjizat. Isi Al-Quran wajib dibacakan ketika sholat, sedangkan hadis tidak diperbolehkan. Yang kelima, Al-Quran mendapat jaminan keutuhannya, kesempurnaannya, dan kebenarannya sepanjang masa oleh Allah. Sedangkan hadis ini tidak terjamin kemurniannya, pasti ada aja yang palsu. Yang keenam, Al-Quran ini merupakan ketetapan dari Allah, sedangkan hadis merupakan contoh perilaku, pikiran, perbuatan, ucapan dari Rasulullah SAW. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya kembalikan pada moderator. Lanjut lagi ya. Ini udah. Oke, baik. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saudara Hana tentang kedudukan hadis dalam Islam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kedudukan hadis dalam Islam. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis ini sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan utama. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Menurut jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, diantaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat menaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan menaati Allah, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Maaf, slide selanjutnya. Bahkan dalam tempat lain, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang menaati Rasul berarti menaati Allah. Sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 80. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mayuti'il Rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalna ka alaihim hafidho. Ya artinya, barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pelihara mereka. Yang dimaksud dengan menaati Rasul dalam ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau yang dilakukan oleh Rasul bagaimana tercakup dalam sunnahnya. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Yang pertama dari segi kebenaran materinya, dan yang kedua dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad sebagai dijelaskan di atas. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hana yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian lanjut saja materi yang akan dibawakan selanjutnya tentang kedudukan hadis tentang pandemi dalam sejarah yang akan disampaikan oleh Saudara Dia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf suara saya terdengar jelas. Jelas, Terima Teh. kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pandemi dalam sejarah Islam. Dalam mengarungi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain. Dan manusia juga diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan ataupun musibah. Nah, dalam Allah berfirman, dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya, Dia tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah, antara lain menjadi pelajaran bagi yang lain, meningkatkan derajat orang-orang yang tertimpa musibah, dan mengurangi dosa-dosa yang dibuatnya. Saat ini, kurang lebih 210 negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia, dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Dia yang telah memaparkan materinya. Kemudian selanjutnya materi tentang sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam yang akan dijelaskan oleh saudari Indah Suci. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada 4 yang menonjol wabah yang paling menonjol. Yang pertama itu ada tahun Amwas, yang mana pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Qudus atau Yerusalem dan Ramallah. Di desa itulah wabah taun itu muncul. Dan wabah ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Peperangan ini memakan banyak korban jiwa, mayat yang bergelimpangan, membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Baik, yang kedua ada Taun Jarif pada tahun 69 Hijriah atau tahun 688 Masehi. Nah, terjadinya wabah Jari pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Itu terjadi di Irak dan Syam. Dinamakannya demikian karena tahun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Lalu ada ya udah nggak apa-apa. Nah, selanjutnya itu ada tahun Anwas yang mana terjadi pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi pada masa Khalifahan Umar bin Khattab. Itu udah disebutkan tadi. Wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkannya, baik dampak negatif ataupun positif. Sebagai contoh dampak negatif yang ditimbulkan wabah pada masa pemerintahan Malik, yaitu kekurangannya jumlah penduduk, bertambah sedikitnya jumlah petani yang berdampak pada penurunan hasil petani, sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Adapun dampak positifnya adalah didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada saudara Indah yang telah memaparkan materinya. Lanjut, kemudian kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada para audiens yang ingin bertanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum, boleh bertanya? Waalaikumsalam, Mangga. Mau nanya ya. Tadi kan dijelasin virus COVID itu kan bukan tahun-tahun sekarang aja ya. Dulu juga udah ada COVID ya. Jadi gimana gitu, sekarang kan susah kemana-mana ya gitu kan. Kayak sekarang juga mau mendekati lebaran juga, mau puasa ya, terus lebaran. Kan masih PKM tuh. Kalau zaman dulu itu gimana tuh? Menghindarinya gimana? Sekian, terima kasih. Mangga, Kang Dimas. Diaturan. Halo, Assalamualaikum. Kadangu suarana? Kadangu, waalaikumsalam warahmatullah. Wias ku Sunda, nyariosna. Di Indonesia kena aja, Kang. Oh, oke. Mungkin ya, dari pembahasan tadi, banyak-banyak kesimpulan yang bisa diambil juga. Insya Allahnya juga banyak ilmu yang bisa didapatkan. Ulah ngajak seri. Jepela. Yang saya ingin tanyakan ini agak mungkin ya nggak masuk dari materi, tapi mungkin salah satu ikhtiar kita untuk lebih menguatkan iman mungkin ya, karena segala sesuatu ujian atau cobaan pastinya datang dari Allah gitu. Nah, pertanyaannya apakah ikhtiar juga salah satu dari untuk pencegahan virus tersebut atau pandemi tersebut bisa hilang? Mungkin seperti itu. Maaf pertanyaannya kalau rada ngabaliut. Ya, baik. Terima kasih. Ya, maksud ikhtiar di sini gambaran secara umum ya, ikhtiarnya. Ya, terima kasih kepada Kang Dimas. Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Kepada para audiens yang ingin bertanya, mangga waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Kang Dimas. Sejahtera sehat selalu senang. Oke. Apakah dia termasuk membantu mencegah terjadinya wabah tersebut? Kalau kata aku iya ya, termasuk. Karena kan contohnya ikhtiar kita seperti diam di rumah dengan melakukan karantina, tidak berpergian kemana-mana, menjaga kesehatan, saling mengingatkan, terus juga mendoakan, malah bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah juga. Contoh kecilnya bisa vaksin ya, dengan vaksin buat meminimalisir penyebaran virus corona. Mungkin itu ya. Ada yang mau menambahkan mungkin dari audiens? Gimana Kang Dimas jawabannya? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Suaranya Semoga sehat selalu. Amin. Moderator, saya mau nyoba jawab ya. Izin menjawab langsung. Baik, tadi kan Teh Bella ya. Teh Bella itu nanya, intinya pada zaman dulu itu kan udah ada COVID. Nah, cara mengatasinya
gimana? Apakah sama seperti sekarang atau ada cara lainnya? Bentar. Nah, pada zaman dulu itu, aku nemu hadis. Jadi yang mana tuh hadisnya tuh hadis dari Rasulullah SAW berkata yang bunyinya, dan barang siapa yang tidak mempunyai apa-apa dari semua itu, maka hendaknya ia bersandar pada pedangnya. Lalu hendaklah ia memukulnya dengan batu. Kemudian hendaklah ia menyelamatkan diri sebaik mungkin. Hadis riwayat Muslim. Secara spesifik, Rasulullah SAW pun memberikan contoh konkret sebagai upaya untuk menyelamatkan diri sebisa mungkin dari buruknya virus yang mematikan. Cara Nabi SAW ini sekarang dikenal dengan istilah social physical distancing atau lockdown, self isolasi kayak yang tadi dibilang sama Teh Fauzia. Lalu ada lagi misalnya sabda Nabi SAW, taun wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negara, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda tentang hari-hari petaka di mana seseorang tidak merasa aman dari teman duduknya. Ketika beliau ditanya bagaimana caranya untuk menghadapi situasi zaman seperti itu, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, menjaga lidah dan tanganmu, dan hendaknya engkau menjadi penghuni rumahmu. Hadis riwayat Abu Daud. Dan hadis ini mengandung makna bahwa perkataan dan perbuatan hendaklah dikontrol dan dijaga, terutama pada saat musibah wabah terjadi. Karena sebagaimana dijelaskan di atas, wabah ini sebagai azab karenanya sangat tidak terpuji jika seorang mukmin meremehkan dan menjadikannya sebagai bahan candaan atau gurauan. Selain itu, banyak berdiam di rumah pada waktu itu merupakan salah satu upaya pencegahan dari Nabi SAW untuk menghindari dan meminimalisir penularan wabah. Karenanya, Rasulullah juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat, agar penyakit yang dialami tidak menular kepada yang lain. Hal ini sebagaimana hadis, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hal sangat penting untuk kita ketahui, yaitu bahwa dalam kondisi musibah global ini, setiap manusia hendaklah sadar dan insyaf atas kealpanya selama ini. Sebelum terlambat, segeralah ikutlah tunjuk jalan yang lurus, yaitu beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bagi orang-orang yang beriman, di saat terjadinya petaka ini, hendaklah memperbanyak ibadah, zikir, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Makil bin Yasir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ibadah pada saat terjadi al-harj atau haus, keutamaannya seperti orang yang hijrah kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Betapa besarnya nilai suatu ibadah di saat situasi yang serba sulit, takut, dan cemas. Analogi keutamaan ibadah yang dikerjakan pada kondisi yang penuh kesulitan dan kebingungan atau harj itu dilaksanakan berhijrah kepada Rasulullah SAW. Lalu ada Imam An-Nawawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harj adalah fitnah atau praharanya urusan manusia. Keistimewaan ibadah di dalamnya karena pada umumnya banyak orang yang melupakan dan mengabaikan urusan ibadah kepada Allah. Termaksud di saat terjadinya harj, mereka lalai dan sibuk dalam menghadapi petaka yang tengah terjadi, kecuali sedikit saja golongan yang tekun, komitmen, dan sesungguhnya dalam beribadah sebagai kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Moderator, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudara Indah yang telah menjawab pertanyaan Saudari Bella. Ya, oke. Kepada para audiens, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami tutup. Oke, kepada para audiens yang sudah tidak, jika sudah dicukupkan, maka saya cukupkan ya. Oke, baik. Jika sudah, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kesamaan dalam mendefinisikan hadis adalah hadis dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan perbedaan mereka terletak pada penyebutan terakhir dari perumusan definisi hadis. Ada ahli hadis yang menyebut bahwa ihwal atau sifat Nabi Muhammad SAW sebagai komponen hadis. Ada yang tidak menyebutkan. Nah, kemudian ada ahli hadis yang menyebut takrir Nabi secara eksplisit sebagai komponen dari bentuk-bentuk hadis. Tetapi ada juga yang memasukkannya secara implisit ke dalam akwal dan afalnya. Kemudian perbedaan Al-Quran dan hadis. Perbedaannya yang pertama, Al-Quran memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Al-Quran dalam periwayatannya tidak bisa hanya disampaikan dengan maknanya saja. Akan tetapi kalau hadis dalam periwayatannya dapat disampaikan hanya dengan maknanya saja. Kemudian yang ketiga, Al-Quran merupakan sebuah mukjizat. Nah, akan tetapi kalau hadis itu bukanlah sebuah mukjizat. Baik, kesimpulan sudah saya sampaikan. Acara selanjutnya yaitu doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri acara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma gfir lana junubana waghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. Baik, acara selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup presentasi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya tutup acara ini. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf atas kata-kata atau kesalahan yang kurang disampaikan, dengan keterbatasan ilmu juga, dengan keterbatasan kata-kata juga. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada saudara Deverin dan Dimas yang sudah, dan uhti-uhti semua, saudara-saudara semua yang telah mengikuti presentasi kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.